Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang menonton. Perkenalkan, nama saya Nyoman Adinda dari kelas 11 MIPA 2 absen 24. Di video ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang matematika wajib, yaitu materinya namanya turunan. Nah, video ini isinya akan ada apa aja sih? Video ini itu yang pertama akan ada materi singkat dari turunan itu sendiri, yang kedua itu akan ada soal-soal dan juga pembahasannya. Video ini ditugaskan oleh Ibu Lewi Rato selaku guru matematika wajib kelas 11 di SMA Negeri 81 Jakarta. Baik, daripada berlama-lama, kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu ringkasan dari materi. Oke, jadi yang pertama itu kita akan mengetahui tentang definisi dari turunannya. Definisinya itu misalkan ada dy per dx. Nah, kalau dy per dx itu artinya adalah turunan dari y atau y aksen gitu. Kayak gini. Berarti kalau ada dfx per dx itu artinya turunan dari fx atau f aksen x gitu. Jadi turunannya itu ditaruh di pembilang dan di sebelah d. Jadi misalkan ini berarti dy, berarti yang diturunin y-nya kan. Berarti kalau dfx, berarti yang diturunin adalah fx-nya. Kayak gitu. Nah, berarti kalau misalkan ada du per dx, itu artinya u aksen atau turunan dari u. Seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari turunannya. Oke, kita langsung lanjut ke rumus dasar dari turunannya. Jadi misalkan ada y sama dengan a x pangkat n. Nah, berarti turunannya atau y aksennya itu gimana? Berarti a n x pangkat n min 1. Jadi yang tadinya a x pangkat n menjadi a n x pangkat n min 1. Nah, contohnya kita akan belajar contohnya. Contohnya misalkan ada y sama dengan 4x pangkat 3. Nah, berarti turunannya atau y aksennya gimana? Y aksennya itu berarti 3 dikali 4, 12. Ya kan? A kali N. Nah, terus X-nya tetap, terus N yang pangkat 3 itu dikurangin 1. Jadi, 12 X pangkat 3 dikurang 1 adalah 2. Berarti 12 X pangkat 2 gitu. Jadi, intinya itu 3 diturunin ke sini, dikali, jadi 12 kan. Nah, lalu 3-nya dikurang 1 gitu, jadi 2. Nah, contoh selanjutnya misalkan ada y sama dengan 15x pangkat 2. 15x pangkat 2. Nah, itu gimana? Berarti kan y aksennya itu adalah 15 kali 2, 30. 2 dikurang 1, x. Berarti 30x gitu. Contoh yang terakhir, misalkan ada y sama dengan 17x. Nah, berarti y aksennya gimana? Y aksennya berarti 17 aja. Karena kan di sini pangkat 1 kan, berarti ini dikali jadi 1, terus 1 dikurang 1 itu 0. Berarti x pangkat 0 itu sama dengan 1, jadi sama aja. Nah, itu rumus dasarnya. Lalu di soal yang akan kita bahas nanti akan ada yang namanya titik belok. Nah, syarat dari titik belok, turunan kedua dari fx itu harus sama dengan 0. Jadi, kalau udah diturunin, fungsinya diturunin lagi supaya bisa dicari itu titik beloknya. Atau y 2 aksen sama dengan 0. Jadi, turunan kedua dari y sama dengan 0. Oke. Itu adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk membahas dua soal yang diberikan oleh Ibu Lewi. Nah, karena rumus-rumusnya udah kita ketahui, jadi kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah soal pertama. Jika fx sama dengan 2x akar x min akar x plus 1, maka f aksen 4 adalah... Nah, jadi di sini kita sederhanain dulu. Jadi fungsi di sini, fungsi ini kita buat lebih sederhana dengan membuat fungsinya jadi ada pangkatnya. Jadi fx-nya kita ubah bentuknya jadi 2x
X akar X itu adalah X pangkat 3/2, ya kan? 3/2. Nah, terus min akar X berarti X pangkat setengah plus 1. F aksen X itu berapa? Ini berarti 3/2 diturunin dan dikali 2, berarti 3/2 dikali 2, ini dicoret, jadi sisanya 3. Kita langsung aja tulis 3 terus X, dan di sini itu 3/2 dikurang 1. Kalau 1 itu berarti 2/2, jadi sama dengan 1/2 gitu kan, pangkat 1/2 minus, berarti ini setengahnya diturunin, setengah X. Nah, X ini dikurangin kan, berarti min 1. Min 1 berarti 2/2, berarti minus 1/2. X pangkat minus 1/2 berarti 1 per akar X. Nah, kita langsung tulis aja akar X di sini. Jadi kayak gini bentuknya. Plus 1 udah hilang dong, karena dia nggak ada variabelnya, nggak ada X-nya. Nah, kita langsung aja di sini yang diminta kan F aksen 4. Jadi X-nya kita langsung ganti ke 4. Berarti F aksen 4 itu adalah 3 akar dari 4 atau 4 pangkat setengah. Kita tulis dulu 4 pangkat setengah dikali 4 pangkat setengah minus 1/2 dikali akar dari 4. Langsung aja 3 dikali akar 4 minus 1/2 akar 4 itu 2, berarti 2 kali 2, 4. Nah, berarti 3 dikali 2 minus 1/4. Ini jatuhnya adalah 6 minus 1/4. Oke, berarti ini berapa nih? Di penyebutnya disamain, berarti 24 per 4 dikurang 1/4. Jadinya adalah 23/4. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah 23/4. Nah, jadi soalnya kalau misalkan dilihat soal kayak gini, X-nya itu agak ribet, jadi diubah dulu bentuknya ke pangkat semua biar gampang diturunin. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini tentang titik belok yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Jadi soalnya berbunyi titik belok fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 5 diperoleh pada X sama dengan berapa. Jadi ingat tadi syarat dari titik belok itu adalah turunan kedua dari fx atau turunan kedua dari y itu sama dengan 0. Jadi kita bikin ini sama dengan 0 gitu. Tapi kita turunin dulu 2 kali. Jadi di sini kita tulis aja lagi y sama dengan x pangkat 4 min 2 x pangkat 3 plus 5. Kita turunin dulu sekali. Berarti y aksen itu kita turunin jadinya 4x, 4 dikurang 1 3 minus 2 dikali 3 6 x 3 dikurang 1 itu 2, berarti 5 nya habis. Nah, terus kita langsung lanjut lagi turunin untuk kedua kalinya, berarti 4 dikali 3 12, x pangkat 3 dikurang 1 berarti x pangkat 2 minus 6 dikali 2 12 x pangkat 2 dikurang 1 berarti x pangkat 1 berarti x tetap kan. Nah, berarti ini udah y double aksen, berarti y double aksen sama dengan 0. Nah, di sini kita memfaktorkan nih si fungsi y double aksennya. Jadi ini kita faktorin dulu, berarti ini 12x nya keluar dong karena dua-duanya sama-sama punya 12x. Lalu ini x min 1, benar kan? Karena ini kalau dikali jadi ini, kalau dikali ke sini jadi ini, gitu. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, berarti langsung aja kayak pemfaktoran biasa. 12x sama dengan 0, berarti x min 1 sama dengan 0 juga. Berarti kalau yang ini x-nya itu sama dengan 0,
Kalau yang ini X-nya sama dengan 1. Nah, jadi X-nya ada 2. Kayak gini. Jadi jawabannya adalah 0 atau 1 gitu. Baik, setelah tadi semua materi dan juga contoh soal beserta pembahasannya yang saya telah sampaikan, sekarang waktunya saya untuk menutup video ini. Tetapi sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan salah satu kata motivasi atau kata mutiara dari Bapak almarhum B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Untuk kita semua, jangan patah semangat dan teruslah berusaha. Terima kasih bagi semua yang telah menonton. Terima kasih juga kepada Ibu Lewi selaku guru matematika wajib. Saya akan menutup videonya. Om Swastiastu. Terima kasih.